Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi main yang menyenangkan itu sebenarnya sering disalahartikan, Pak. Disangkanya tuh kalau kita dikasih perosotan, ayunan, itulah tempat bermain. Padahal belum tentu loh, Pak. Oh, kalau anak-anak tuh bermain sendiri tuh sebaiknya kalau berhubungan dengan gadget atau dengan TV ya, satu jam tuh udah kelamaan sih, udah cukup lah gitu. Kita alihkan dia untuk ke permainan yang lain, yang lebih membuat dia terstimulasi. Nah, Ya kan, seperti main aktif atau main yang lain. Karena ketika kita memberikan waktu bermain dengan anak, tahu nggak sih apa yang terjadi? Anak itu akan merasa bahwa I am the person who will love, orang yang dicintai. Ya kan, saya adalah orang yang dikasihi oleh mama papa saya gitu kan. Nah, kalau anak sudah merasa dicintai, otomatis dia punya konsep diri yang positif. Ya kan, saya adalah orang yang dicintai. Even Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai bermain. Judul kita kali ini adalah kekuatan bermain pada anak. Wah, mungkin bagi sebagian orang ya sudah main-main saja, tapi ternyata ada manfaat atau kekuatan di balik bermain. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Sekarang kita mau main-main Ibu Helena. Iya, aduh, rasanya kalau ngomong soal main, siapa juga yang menolak ya? Betul, apalagi anak-anak. Coba Eva kalau liburan maunya apa? Main kan? Saya maunya main. Iyalah. Maunya main, bener-bener yang main ya. Tapi main yang menyenangkan itu sebenarnya sering disalahartikan, Pak. Disangkanya tuh kalau kita dikasih perosotan, ayunan, itulah tempat bermain. Padahal belum tentu loh, Pak. Oke, nah ini yang kita mau bahas. Karena kan pasti anak-anak dengan tahapan tumbuh kembang mereka berbeda, apakah cara bermainnya beda. Nah terus sebelum kita masuk ke sana, kita kan tahu kalau dunia anak adalah dunia bermain, ya kan? Itu adalah hak dia loh. Nah ini yang paling penting dan itu adalah hak dia. Nah kita harus tanamkan berarti kepada orang tua, hak dia memang adalah bermain. Dan jangan dirampas. Dan seringkali kita merampasnya. Iya. Nah kalau begitu, kalau memang dunia anak adalah dunia bermain dan itu haknya dia, bermain yang seperti apa yang mau kita bahas? Maksudnya definisi bermain seperti apa yang akan kita bahas di episode kita kali ini? Ya, definisi bermain sebenarnya banyak banget, Pak. Ya kan, setiap ahli punya definisi masing-masing. Tapi intinya bermain itu adalah sebuah kegiatan yang dia pilih. Nah, pilih loh. Oh, dia pilih ya. Pilih secara bebas ya. Yang bisa membuat dia merasa bahagia, merasa gembira, dan ada ketawa di situ. Wah, Ya, harus ada ketawa nih. Ya kalau bermain teriak-teriak doang, tapi ujung-ujungnya ketawa, it's okay dong. Oke, betul. Ya kan? Sekarang kenapa sih orang mau main di tempat yang apa tuh kayak menegangkan, rumah hantu, ekstrim gitu ke rumah hantu kan? Itu kan teriak-teriak, tapi ujung-ujungnya ketawa kan? Iya benar, ujung-ujungnya ketawa. Betul, saya juga baru sadar nih. Sepanjang dia nggak dipaksa. Oke. Nah kalau kita paksa dia, ayo ke sini, terus di akhir jerit-jerit yang keluar adalah trauma. Keluar dari rumah hantu itu dia trauma. Tapi kalau dia pilih sendiri, penasaran terus pas sampai ke dalam kan digangguin tuh sama ada suara hahaha. Mungkin ketakutan sih, serem banget. Pas udah keluar kan ketawa-ketawa dia kepinggal-pinggal. Ya ampun, bodoh banget sih aku, itu kan semua palsu gitu. Betul. Kan. Atau naik roller coaster lah. Sepanjang dia nggak dipaksa gitu. Dia itu pilihan dia sendiri. Aku mau naik ini, benar kamu naik ini. Nanti ini loh, apa tuh namanya teriak-teriak loh. Nggak apa-apa mah, kayaknya having fun tuh gitu kan. Udah pas udah naik kan, oke dia bikin jerit, mama tuh. Tapi begitu turun selesai kan dia ketawa-ketawa. Bahkan lagi. Tau gak sih zaman dulu tuh saya naik apa tuh
roller coaster yang ada di ya salah satu wisata di Jakarta itu bisa 3 kali loh. Lagi ah. Walaupun menjerit tapi penasaran ya Bu Herna. Waktu di atas ampun terus tiba-tiba pengen naik lagi kan gitu kan. Berarti yang kita Karena bahas pilihan kali ini sendiri. adalah bermain pilihan sendiri. Iya, kegiatan yang menyenangkan yang dipilih sendiri oleh yang bersangkutan dan menghasilkan kebahagiaan, sukacita, gembira, dan tawa. Wah, ini yang paling penting, harus menghasilkan tawa. Kalau gitu fungsinya dulu kita mau tahu. Fungsi dan manfaat bermain ini. Ya, jadi seorang pakar psikolog perkembangan namanya Vygotsky, itu udah semua psikolog tahu lah. Vygotsky ya, dia mengatakan bahwa bermain khususnya pada usia dini itu sangat membantu perkembangan kecerdasan anak. Ya kan? Kognitif, kemampuan dia berpikir, kemampuan dia menyelesaikan masalah, kemampuan dia beradaptasi, dan juga kemampuan ya adaptasi sosial ya, perkembangan sosial jadi kognitif ya atau berpikir, kemudian sosial, kemampuan dia bergaul, dan juga kemampuan yang lainnya seperti kemampuan untuk mengendalikan emosi. Betul. Ya kan, dan sekaligus juga kemampuan motorik dia kayak gitu. Jadi kognitif, sosial, emosi, dan juga motoriknya. Keren kan? Makanya kalau anak sering saya lihat ya, ada anak-anak yang nggak boleh kemana-mana. Alasannya karena nanti di luar itu banyak orang jahat, atau di rumah juga ada mainan tapi mainannya games. Saya sedih loh, sedih saya. Karena apa? Dari beberapa yang saya temukan langsung nih di lapangan, saya nggak mau sebut di mana. Anak-anak ini akhirnya jadi menderita. Menderita kenapa? Mereka jadi orang asing. Di tengah keramaian anak-anak yang lain, dia menjadi seperti orang aneh gitu. Karena dia tidak terbiasa. Nggak terbiasa. Dia bingung bagaimana bersikap yang benar. Tiba-tiba dia dorong temennya gitu. Terus ketika dia jatuh, temannya jatuh, dan akhirnya dia dipanggil sama kepala sekolah gitu kan. Lah, salahku apa? Kok salah kamu apa? Kamu udah dorong teman kamu loh, dan sampai jatuh. Tapi dia lihat di games itu satu hal yang biasa menyenangkan. aja, Bahkan betul. kalau dijatuhin orang, skor, ya kan? Iya, betul. Malah satu yang perlu dirayakan gitu. Kok sekarang temennya didorong jatuh, malah dia dipanggil gitu kan. Jadi kayaknya membuat kebingungan-kebingungan pada anak-anak yang memang nggak terbiasa dia bersosialisasi dengan bermain bersama orang lain. Hanya di rumah, terus dengan gadgetnya, dengan mungkin segala perangkat games yang lengkap dan mewah itu dari orang tuanya. Itu tidak mencukupi untuk membuat anak-anak ini berkembang secara sosial, kognitif, dan juga emosi dan motorik. Jadi sebenarnya manfaat bermain itu banyak sekali ya, secara keseluruhan. Betul. Anak-anak, apalagi anak-anak yang tadi ada di usia dini. Berarti kan kita punya jenis dan bentuk permainan yang mungkin selama ini kita nggak ngerti bentuknya mainannya tuh seperti apa. Karena mungkin kita mikir main seperti tadi di ayunan, perosotan, atau main apa ya, kalau lari-lari atau. Jadi bentuk permainan itu seperti apa nih Bu Helena? Yang pasti memang ada pengelompokan yang dilakukan oleh para ahli gitu ya, para ahli bermain. Ahli bermain ada? Ada kan, psikologi bermain tuh ada loh. Jadi khusus meneliti tentang bagaimana efek psikologis dari bermain ya kan. Bahkan terapi bermain juga ada. Jadi untuk penterapi seorang anak, tapi dengan cara bermain juga ada. Nah, jadi dikelompokkan ada paling tidak 5. Mungkin ada lebih lagi ya. Tapi yang pasti paling tidak ada 5. Yang pertama adalah bermain pura-pura. Dokter-dokteran. Oh iya, gitu. betul. Waktu kecil pernah nggak gitu? Pernah. Sampai sekarang saya nemenin anak saya juga main gitu. Eva jadi saya jadi pasien terus. Anak saya jadi dokter terus. Buka baju dong. Suruh periksa. Oke, periksa ya. Sudahlah. Nah, itu bagus. Itu bagus untuk membuat dia jadi bisa melepaskan emosi yang tertahan, ya kan? Misalnya selain dokter-dokteran, jadi guru-guruan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek nih, anak kita ini di sekolah kayak gimana ya? Suasana di kelas. Ya kan, apakah gurunya tuh galak gitu, tukang mukul atau gimana? Coba aja suruh jadi guru. Nah, kita main guru-guruan yuk, kayak di sekolah yuk. Sekarang mama jadi muridnya, sekarang kakak jadi gurunya dong. Nah, terus ketika anaknya ngajak gini, sini, nggak ngerti kamu, mana tangannya? Gitu kan. Jangan-jangan di sekolah kayak gini nih. Jadi emosi dia mungkin karena di kelas dia mungkin tertekan, tahan, tapi dia nggak bisa keluarin. Nah, pada saat dia bermain pura-pura sama mamanya itu,
dia mungkin bisa mengeluarkan emosinya. Apa namanya, sebenarnya nggak setuju dengan sikap gurunya yang suka mukul misalnya gitu Tapi kan. baru keluar pada saat bermain. Yes. Nah, dari situ kita bisa gali kan. Hai, mama kok dipukul nak? Iya, karena nggak bisa diem, tangannya goyang-goyang terus. Puk, ini juga kakinya nih. Puk. Terus, wah, aduh sakit Bu Guru, aduh sakit. Gitu. Kenapa sih Bu Guru kok gitu? Terus, iya karena kalau di sekolah harus gini. Wah, ini kayaknya bukan bahasa dia nih. Boleh jadi dia sedang mengimitasi gurunya gitu kan. Nah dari situ bolehlah setelah bermain selesai, coba ngobrol. Bu Guru, memangnya kalau di sekolah harus begitu ya? Iya, nak kalau Bu Guru kamu di kelas gimana nak? Ya begitu. Nah kan. Jadi kita bisa tahu dari cara bermain Iya, pura-pura apakah ini. dia happy atau enggak? Atau kalau mungkin dia waktu ngajar dia bisa ceria gitu kan. Oke, kita bernyanyi ya. Ayo nyanyi nak. A, B, C. Ayo. Nih mami kan jadi anak murid. Ayo nyanyi. A, B, C. Nah, itu mungkin anak tuh mungkin punya perasaan yang menyenangkan di kelas dan dia mau tunjukkan, tampilkan dia hasil imitasi dia dari gurunya. Wah, kita masih akan membahasnya nih. Tadi ada 5 dan ini baru satu yang kita bahas ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas kekuatan bermain pada anak. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke bagaimana jenis atau bentuk permainan ya. Iya. Kayak seperti tadi yang pertama kita udah bahas tentang permainan pura-pura jadi siapa role model seperti itu ya. Nah, pura-pura jadi dokter, dokter-dokteran, terus apalagi camping-campingan gitu. Nah, betul, masak-masakan ya dia. Masakan, ya kan? Nah, ya, sekarang gitu. Rumah-rumahan. Oh iya, rumah-rumahan zaman betul. dulu ya, rumah-rumahan. Benar-benar. Saya jadi teringat dulu mainannya seperti itu ya. Nah, ada gelas-gelas, ya kan? Terus ada tamunya. Silakan minum ya. Iya, padahal nggak ada airnya, cuma gluk-gluk gitu pura-pura minum. Ya benar, tapi itu ternyata penting untuk perkembangan anak. Nah, berikutnya apa lagi Bu Helena? Nah, tadi kan yang pertama tuh bermain khayal atau role play ya, pura-pura gitu. Terus yang kedua ada permainan aktif. Nah, permainan aktif. Nah, permainan aktif tuh di mana anak tuh berinteraksi dengan orang atau dengan benda. Oke. Ya kan kalau berinteraksi berarti ada aksi dan reaksi dong, ya kan? Betul. Jadi antara kita dengan dengan orang lain. Contohnya ya kita ngobrol, itu bagian dari bermain aktif loh, ya kan? Kita ngobrol, terus kita mungkin bermain yang menyusun-nyusun tuh puzzle ya kan? Kan ada reaksi kan? Setelah kita susun gini, jadi bentuk bentuk hewan apa nih gitu kan? Jadi gedung, jadi apa gitu kan? Jadi ada interaksi di situ, tapi juga mungkin kita misalnya berlari bersama dengan mama, kejar-kejaran kayak gitu, bisa seperti itu. Atau mungkin main di mana kita main asik tepuk-tepuk mana tuh? Oh iya benar, mainan tepuk-tepuk ya saya. Iya gitu kan, jadi di mana ada reaksi antara kita dengan lawan bermain kita kan. Terus bisa juga dengan membaca buku. Ya kan, kita baca buku terus tapi kita bisa berinteraksi dengan buku itu gitu. Interaksi dalam arti kita baca lalu kita bisa dapatkan sesuatu yang bisa membuat kita tambah pengetahuan dari si anak gitu kan. Misalnya nanti abis itu ada pertanyaannya di belakang buku cerita itu gitu. Nah, bisa juga kalau kita pas jalan-jalan sama anak kita. Pas jalan sama anaknya Eva, namanya siapa deh? Evelyn. Ain ya. Nah, waktu jalan-jalan sama Ain terus lihat keluar gitu kan. Ya nggak usah juga sih pakai ini panorama gitu, nggak usah. Tapi paling tidak kalau dari jendela, Ain coba lihat di atas ya. Kamu lihat di atas warna apa nak? Oh iya betul. Biru. Terus itu yang ada kapas-kapasnya warna apa? Putih. Oke. Terus kapasnya itu namanya apa? Coba awan. Nah, itu juga bagian dari permainan aktif karena dia mendapatkan interaktif, maksudnya respon dan aksi dan respon ada gitu kan. Jadi harus ada dua belah pihak yang sama-sama ngomong gitu ya, bukan salah satu. Dan waktu di jalan kita bisa bermain banyak loh, betul. Gini, coba hitung berapa ya mobil yang warna merah gitu kan. Wah, itu tuh udah, dua ya. Walaupun cuma 3 dia bilang padahal banyak banget. Udah bener aja. Wih, bener ya, luar biasa. Busnya ada berapa? Wah, gitu. Itu menyenangkan daripada kita di mobil diem
Atau mungkin bapak ibunya ngobrol, terus si anak udah kayak patung di belakang. Nggak Sayang diajak ngobrol. amat, mendingan kita bermain aktif seperti itu. Nah, yang ketiga bermain pasif. Nah, bermain pasif biasanya sih perlu juga, terutama pada saat anak sedang capek, Betul. atau pada saat dia sedang marah. Apa Nah, permainannya? itu mungkin nonton TV aja barangkali. Oke. Tapi nggak boleh keseringan. Nah, ini dia nih. Nah, karena kita biarkan dia sendiri untuk meredakan emosi dia, mungkin karena saking lelahnya atau saking masih habis marah nih gitu ya. Jadi dia meredakan emosinya, ya udah dia mungkin kita biarkan dia bermain sendiri. Jadi sebenarnya permainan pasif ini boleh dilakukan juga kepada anak-anak. Biasanya Tapi nggak boleh durasi berapa keseringan, lama? ya kan? Durasinya mungkin sih nggak bisa dipastikan, tapi yang pasti kan kalau anak-anak tuh bermain sendiri tuh sebaiknya kalau berhubungan dengan gadget atau dengan TV ya 1 jam, 1 jam tuh udah kelamaan sih, udah cukup lah gitu. Kita alihkan dia untuk ke permainan yang lain yang lebih membuat dia terstimulasi, Nah, ya kan? Seperti main aktif atau main yang lain. Nah, main yang lain itu ada tadi udah berapa 3 ya? 3. Nah, 2 lagi tuh permainan penguasaan keterampilan. Apa ini penguasaan Misalnya, keterampilan? dia kan anak-anak kan perlu kan usia 6 tahun diharapkan sudah bisa naik sepeda roda 3 gitu kan. Sebenarnya sih TK udah bisa ya, tapi paling tidak lah itu umur 6 tahun sudah bisa main sepeda roda 3. Nah, itu kan bermain juga. Betul. Iya kan? Atau lempar tangkap bola atau tendang-tendang bola, itu kan keterampilan yang akan meningkat gitu kan untuk dilakukan. Atau mungkin sepatu roda, Ya. ya kan? Atau mungkin berenang, itu juga bermain, asal dia yang pilih. Tapi anak saya nggak mau milih, ya udah kalau gitu kita kasih pilihan. Misalnya anak saya nggak pernah minta mau berenang, kadang-kadang perlu dirangsang oleh orang tuanya. Nah, hari ini kita main apa ya? Ada sepatu roda, ada berenang, ada main bola, pilih mana gitu. Jadi dia bisa dirangsang. Berarti dengan kata lain kita juga harus mengenalkan banyak permainan kepada anak-anak ya. Iya, kita punya inisiatif. Karena kalau nggak kita ya inisiatif, kita nggak kasih inisiatif, kita nggak proaktif untuk mendorong dia untuk bermain aktif, bermain yang melatih keterampilan gitu. Nanti jatuhnya ke pasif melulu nih kalau udah keseringan ditinggal kan. Iya betul. Nanti dia nggak akan ada lagi memilih permainan apa yang dia Ingat suka. ya, permainan pasif tuh boleh untuk meredakan kelelahan. Jadi kalau main games bagusnya pas udah capek gitu. Supaya abis itu dia langsung tertidur juga sih. Jadi nggak lama-lama. Supaya nggak kelamaan gitu. Tapi kalau seger-segernya, waduh disuruh main game, waduh. Yang ada nanti bisa seharian dan akhirnya ketagihan deh. Betul. Oke, jadi kita udah mengerti konsepnya di sini. Permainan pasif itu bolehnya seperti apa. Dan caranya apa. Dan tadi ada notes yang saya selalu ingat. Tidak boleh berlebihan. Iya, dan betul. hanya pada saat tertentu. Nah, yang terakhir nih, anak bermain motorik sensorik. Ini yang paling saya rekomendasikan kalau untuk anak-anak usia SD ke bawah. Sangat saya rekomendasikan, yaitu bermain pasir, bermain air, bermain plastisin atau play-doh ya. Iya, play-doh. Lilin kalau dulu kita zamannya. Betul. Terus apalagi balok-balok. Balok-balok, susun. Balok kadang-kadang suka agak mahal juga ya di lokasi-lokasi tertentu ya di Indonesia ini. Bikin aja dari kotak susu. Oh iya betul. Ya kan, kotak susu, kotak make up, kotak apa lagi ya? Banyak yang bisa sebenarnya diperdayakan. Makanya dulu tuh saya tuh ya kalau punya kotak-kotak itu, saya suka simpen di plastik. Tuh kadang-kadang suami suka negur, ini apa sih? Kok sampah dikumpul-kumpulin? Padahal nanti saya setelah udah penuh satu plastik, terus biasanya saya suruh Mbak untuk bungkusin pakai kertas kopi gitu. Jadi jadi seperti kayu kan. Nah udah nanti dia susun jadi menara gitu. Nanti kalau jadi baru suami saya bilang, oh itu tuh maksudnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bisa bikin ya. Kita sebagai orang tua harus kreatif. Atau mungkin kalau di rumah jarang ada kotak-kotak, pergi aja ke Indomaret. Ya ke toko ke toko-toko lah ya gitu. Biasanya tuh apotik, toko-toko tuh banyak kotak-kotak. Ini pengalaman. Mbak ada kotak-kotak yang nggak kepake. Oh banyak banget. Kardus kita bisa buat untuk membuat rumah-rumahan, ya kan? Ya, mobil-mobilan. Bahkan juga untuk main yang misalnya kardusnya bentuknya kotak gini ya. Kita lubangin tengahnya, kita kasih bola, kita goyang-goyang kayak gitu. Wah, anak-anak seneng banget loh. Betul. Seneng banget. Jadi perlu kreativitas sih memang dari para orang tua sehingga menghasilkan sukacita walaupun
walaupun nggak usah harus keluar duit banyak gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh orang tua. Dan setelah kita tahu apa itu mau bermain dan manfaatnya seperti apa, jadi kita tahu kreativitas apa yang perlu kita buat. Kita masih akan membahasnya tentang kekuatan bermain pada anak. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas kekuatan bermain pada anak. Tadi kita sudah membahas ada 5 bentuk atau jenis permainan yang bisa kita terapkan atau kita lakukan bersama dengan anak-anak kita. Ayo, masih ingat nggak, Pak? Masih ingat, yang pertama adalah bermainnya pura-pura. Ya, Terus, dokter-dokteran gitu ya. Iya. Terus yang kedua bermain secara aktif. Ada interaksi ya. Ada interaksi 2 arah berarti kan. Yang ketiga ini bermainnya pasif. Pasif, oke. Ini tujuannya untuk ketika dia lagi kelelahan aja, bukan secara terus-terusan ya. Lalu berikutnya permainannya dia permainan yang melatih keterampilan. Ya, melatih keterampilan. Sepeda, berenang, terus betul. ya kadang-kadang berenang di kali juga nggak apa-apa loh. Atau kalinya aman gitu kan. Betul. Baru yang terakhir ini membuat motoriknya dia. Motorik sensorik dia. Ya kan, seperti misalnya bermain pasir, bermain air, dan seterusnya. Nah, dan tadi kita udah bahas sebenarnya manfaatnya ini kan untuk melatih motoriknya dia, melatih keterampilan sosial. Kalau dia bermain dengan anak-anak yang lain kan, dan tadi juga kita udah membahas melatih dia secara kognitifnya dia juga kan. Tapi ada nggak manfaatnya buat masa depan dia? Apakah ini menjadikan dia pribadi yang seperti apa? That's the power of play, Fa. Wow. That's the power of play. Sekarang kalau dia sudah disimulasi kecerdasannya, otomatis lebih cerdas dong. Untuk masa depan kan perlu cerdas kan? Ya, pasti. Terus kemudian juga bermain juga akan melatih anak untuk dirangsang dapat bersosialisasi. Betul. Bukankah untuk menjadi pribadi yang tangguh harus mampu bersosialisasi dengan baik? Karena pasti setiap pekerjaan kita harus bersosialisasi. Jadi kalau sering bermain bersama teman, bermain aktif terutama ya, itu akan membuat dia jadi bisa terbiasa dengan yang namanya menunda kesenangan. Oke, bukan giliranku, sabar. Belajar kan gitu antri. Kan? Ya kan, misalnya main petak umpet misalnya kan gitu kan, itu termasuk permainan aktif kan. Nah, dia jadi tahu bagaimana rasanya kalau jadi orang yang harus menjaga, ya kan, terus bagaimana rasanya kalau jadi orang yang dicari. Nah, gitu kan. Jadi itu biasa dalam hidup ini untuk bergiliran. Nah, kalau nggak pernah bermain aktif, nggak pernah berinteraksi dengan orang lain, coba deh ngerti, ngebayang nggak, dia nggak akan pernah punya pengalaman untuk ngantri, nggak punya pengalaman untuk menunda, dan dia nggak belajar untuk sabar. Iya, betul, Fa. Itu kan masa depan ya. Iya, benar. Dan juga mengendalikan emosi. Artinya, ya kalah nih. Kan kalau kalah seperti yang saya bilang tadi, anak yang nggak pernah bermain dengan teman-temannya, akhirnya ditinju deh temannya. Begitu di sekolah. Itu benar, padahal dia nggak tahu. Karena dia belajar dari games doang gitu. Sementara dalam kehidupan nyata kan nggak seperti itu. Nah, jadi itu buat masa depan. Tapi ada juga yang tidak kalah pentingnya, apalagi kalau bermain bersama dengan orang tua, Fa. Ini iya, nih. Karena ketika kita memberikan waktu bermain dengan anak, tahu nggak sih apa yang terjadi? Anak itu akan merasa bahwa I am the person who you love, orang yang dicintai. Ya kan, saya adalah orang yang dikasihi oleh mama papa saya gitu kan. Nah, kalau anak sudah merasa dicintai, otomatis dia punya konsep diri yang positif. Benar. Ya kan, saya adalah orang yang dicintai. Even mungkin tetangga-tetangganya, mungkin teman-temannya di luar sana mungkin kurang bersahabat karena mungkin badannya lebih kecil, atau mungkin ada sesuatu yang kurang dalam fisik dia akan tetap nyaman karena apa? Mamaku sayang aku kok, papaku sayang aku, buktinya aku sering main sama papa. Gitu kan. Nah, jadi anak-anak yang sudah kecil sudah diberikan kesempatan bermain bersama orang tua dengan konsisten, artinya bukan sekali setahun. Kadang-kadang orang tua bermain kan pada saat cuti doang tuh, ya kan. Padahal ya ampun, 15 minutes gitu loh ya. Ini dia yang jadi pertanyaan. Kita hidup di zaman urban sekarang ya. Bener. Semua orang tua nggak rata-rata lah, saya bisa katakan rata-rata. Apalagi di kota besar ya. Di kota besar pasti ayah dan ibunya bekerja. Yes. Pulang udah capek, Bu Helena. Betul. Gimana kita bisa bermain bersama dengan anak kita? Nah, sekarang kita pakai 2 resep ini. Yang pertama adalah niatin dulu nih. Yang kedua kreativitas.
Ya, niatin artinya kita sudah tanamkan di pikiran kita, nanti saya pulang, saya mau kasih waktu 15 minutes atau 15 menit bersama anak saya. Oke? Sudah kan udah komit nih. Nanti kalau kita udah komit, kita kan karena merasa nggak ada tugas apa-apa lagi makanya capek. Dah capek karena merasa sudah habis tugasnya. Padahal belum. Ini saatnya bersenang-senang gitu. Ini bukan tugas, ini adalah saatnya happy time. This is me time with my children gitu. Jadi kalau kita punya pikiran di kepala bahwa saya ini punya hak untuk bermain, kita akan nggak merasa beban, Fa. Masa aku nggak boleh main sih, ya ampun, masa aku cuman bekerja untuk bosku aja sih seharian. Ini yang benar aja dong. Aku juga punya hak untuk bermain. Nah, karena itu merasa itu sebagai hak kita punya energi pasti. Niat bahwa kita akan bermain sama dia ya 15 menit, paling lama 30 menit. Masa sih bakal hancur? Nggak mungkin pingsan, Fa, main sama anak 15 menit. Justru saya merasa itu kayaknya di charge deh. Bener, bisa ketawa-ketawa kan? Bener sekali. Ingat bahwa kalau kita sering ketawa-ketawa itu pipi akan merah dan juga awet muda. Ya nggak sih? Udah itu. Ini yang kalau kita udah melakukan niat, kira-kira jenis permainan seperti apa nih yang bisa kita lakukan bersama dengan kreativitas. anak? Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa, aduh, masa saya harus beli mainan terus sih, ya kan? Udah seabrokan gitu tuh di rumah. Nggak tahu lagi mau nyimpen di mana. Iya. Terus terang saya sendiri lebih senang kalau menyiapkan permainan yang belum jadi. Artinya contohnya air. Lalu pasir. Nah, itu wajib deh dulu waktu anak-anak saya masih kecil, ya masih SD, TK gitu. Wajib tuh harus ada tuh pasir dan air. Jadi saya punya kontainer murah itu loh. Iya. Kontainer saya beli aja 2 gitu kontainer. Lalu yang satu saya kasih air, kasih pewarna makanan, warna merah. Yang satu lagi warna hijau. Terus kasih corong, kasih botol-botol plastik. Ya kan botol-botol mineral itu loh. Ya ilah berapa sih, Fa? Kan bekas-bekas ada kan simpan dong. Udah kita tuang-tuang pakai centong itu deh, centong apa namanya? Centong sayur gitu kan. Iya. Dituangin. Waktu dituangin itu kan dia latihan motorik kasar. Betul. Motorik halus dan kasar ya kan. Untuk menggerakkan koordinasi mata dengan tangan itu kan motorik halus. Tapi tangan yang lain juga motorik kasar. Jadi ada perkembangan buat anak kita dan kita juga bisa melatih dia untuk bersosialisasi. Misalnya gini, Bu, beli dong 500 gitu kan. Kita kasih duit, kita kasih 500, nih loh 500. Dia belajar sesuatu. Lalu dia belajar juga bagaimana kalau belajar rupanya harus ngomongnya sopan gitu kan. Udah dituang-tuang ini. Oh, terima kasih, Bu. Oh, Papa, Ayah mau minta 5.000 gitu kan. Ini uangnya 5.000. Dia lihat, 5.000. Besok kan belajar lagi. Dia bisa bedakan sekarang. Oh, ini 500, ini 5.000, ini 1.000, ini 2.000. Keren kan? Berarti ada murah kan? Murah banget, Pak. Murah banget. Itu juga nggak berbahaya karena itu kan ada pewarna makanan gitu. Dan juga kita kan lihat akan diminum. Betul. Gitu kan. Dan dengan kata lain kita bermain sambil kita awasi. Dan ini penting juga kekuatan bermain bagi masa depan anak-anak kita. Ya, jadi membuat dia merasa berharga, merasa bahwa dia punya konsep diri yang positif sebagai anak yang disayangi oleh mama dan papanya, itu membuat dia menjadi pribadi yang tangguh. Betul. Dan untuk masa depan bisa diandalkan sebagai generasi yang lebih baik. Wow, terima kasih banyak Ibu Helena. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kita sudah mendengar bagaimana kekuatan bermain itu sangat diperlukan bagi masa depan anak-anak kita. Sampai bertemu di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.